Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita, ekonomi teknik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dua tema sekaligus ya. Yang pertama adalah cash flow annual. Ini merupakan kelanjutan dari cash flow tunggal. Kemudian disusul dengan materi evaluasi investasi. Jadi kita mulai materi yang pertama yaitu cash flow annual. Kita flashback sejenak tentang suatu metode ekuivalensi, ya, diartikan sebagai suatu metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan nilai uang dari suatu waktu ke waktu yang lain. Jadi konsep ekuivalensi mengatakan bila sejumlah uang yang berbeda dibayar pada waktu yang berbeda dapat menghasilkan nilai yang sama. Jadi value yang bermainnya, value-nya bisa sama walaupun uangnya berbeda. Jadi 100.000 sekarang sama dengan berapa ketika 10 tahun mendatang, mungkin 150 atau 200, itu nilainya bisa sama. Nah, ini metode ekivalen ini digunakan sebagai dasar perhitungan dan analisis dalam cash flow. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam rangka menganalisis cash flow sering digunakan grafik cash flow dengan simbol-simbol yang telah standar. Nah, ini materi yang sebelumnya ya. Jadi cash flow tunggal, P present, nilai sekarang. Kemudian jika dipinjamkan pada seseorang dengan suku bunga rate of interest ataupun disimbolkan dengan I, maka uang itu pada periode ke N akan menghasilkan nilai uang masa yang akan datang atau masa depan yang future. Nah, nilai uang F masa datang menjadi ekuivalen sama dengan P saat ini pada suku bunga ke I atau I ya, simbol suku bunga. Nah, yang kedua yang menjadi pembahasan kita adalah jenis cash flow annual. Dalam banyak hal, sering kita mengalami suatu pembayaran yang sama besarnya setiap periode untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya, membayar cicilan utang terhadap pinjaman yang diberikan bank atau pembayaran uang semester ya, uang perkuliahan. Jadi cash flow yang sama besarnya setiap periode itu disebut sebagai cash flow annual. Dalam sistem bank sering disebut sebagai sistem flat atau mendatar. Nah, ini grafiknya, grafik cash flow. Nah, kemudian kita mencari tahu apa hubungan antara annual dan future. Future itu masa yang akan datang ya, nilai yang akan datang. Dengan menguraikan bentuk annual menjadi bentuk tunggal ataupun single, dan selanjutnya masing-masingnya itu diasumsikan sebagai sesuatu yang terpisah, dapat diperoleh rumusnya. Jadi F A dikalikan dengan 1 ditambah I suku bunga pangkat N dikurangi 1 dibagi suku bunganya I. Nah, kemudian jika dikonversikan sebagai rumus atau rumus tabel, kita dapatkan bahwa nilai F, nilai masa depan, itu didapatkan dengan nilai annual dikalikan dengan tabel future dibagi annual pada suku bunga I dan periode ke N. Nah, selanjutnya hubungan future dengan annual. Jadi ini adalah hubungan kebalikan ya. Jadi untuk mencari annual tadi jadi tadi menghitung pencarian future, sekarang menghitung nilai annual, diketahui nilai F-nya. Jadi jika persamaan rumus sebelumnya dibalik, maka akan didapatkan pula hubungan antara F dengan A, yaitu bisa dilihat ya pada rumus sederhana ini. Dan apabila dikonversikan ke dalam tabel, maka diperoleh ya nilai A sama dengan nilai F dikalikan tabel A per F pada periode ke I dikalikan pada suku bunga ke I dan periode ke N. Nah, ini kita langsung saja menuju contoh soalnya biar mudah memahami. Misalkan Elsa setiap bulan menabung uangnya di bank sebesar 20.000. Nah, ini adalah nilai annualnya ya. Jadi nilai tabungan setiap bulan Elsa.
Kemudian bila suku bunga dibayarkan 1,5% per bulan atau I ini, kemudian hitunglah jumlah uang Elsa setelah 1 tahun. Jadi jumlah uang pada 1 tahun mendatang. Jadi yang ditanyakan adalah F. F dengan diketahui annual, periode bulan tabungan, kemudian suku bunganya. Nah, menggunakan rumus F sama dengan A dikalikan 1 plus suku bunga pangkat N dikurangi 1 dibagi suku bunga I. Nah, F-nya berapa? F-nya berapa ya? Jadi A-nya adalah 20.000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 12 suku periode tabungannya, kemudian dikurangi 1 dibagi 0,15 ya, didapatkan nilai uang Elsa pada 1 tahun yang akan datang adalah 260.820. Dan ini adalah gambar grafiknya ya. Jadi A itu dilambangkan dengan tanda panah ke atas annual, kemudian nilai future-nya berapa dilambangkan dengan tanda F bawah. Nah, yang selanjutnya setelah kita memahami tentang cash flow annual, ada jenis lain dari cash flow, yaitu cash flow gradient. Jadi, cash flow gradient adalah cash flow di mana jumlah aliran uangnya meningkat dalam jumlah tertentu setiap periodik. Jadi, jelas ya peningkatannya berapa setiap periodik selalu sama. Jadi, cash flow gradient dapat dibedakan atas dua jenis. Nah, ini cash flow arithmetic gradient, jelas peningkatannya. Nah, yang disimbolkan dengan G kapital. Kemudian selain itu ada juga yang disebut dengan cash flow geometric gradient. Nah, ini peningkatannya landai. Jadi jika peningkatan arus uangnya proporsional dengan jumlah uang periode sebelumnya, di mana hasilnya peningkatannya tidak dalam jumlah yang sama, tetapi semakin lama semakin besar dan merupakan fungsi pertumbuhan. Nah, simbolnya yang digunakan adalah G kecil. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang evaluasi investasi. Nah, ini yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan ketika untuk melakukan suatu uji kelayakan investasi ya, kelayakan usaha. Kita harus menghitung sebenarnya usaha tersebut dapat menguntungkan ataukah tidak. Jadi kita lakukanlah suatu evaluasi investasi. Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, kegiatan investasi merupakan kegiatan yang penting dan memerlukan biaya yang besar, berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Investasi ada suatu resiko yang besar ya. Jadi oleh sebab itu, analisis yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan itu direalisasikan. Nah, ini pertanyaan yang biasa diajukan dalam suatu investasi ataupun evaluasi investasi adalah yang pertama, apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomi terhadap perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai pilihan yang ada? Nah, ini nanti menguji alternatif-alternatif yang ada ya. Suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di mana selain investasi tersebut, perlu disadari dari awal bahwa investasi akan selalu diikuti sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu dipersiapkan. Contoh biaya-biaya pengeluaran yang lain adalah biaya operasionalnya, biaya perawatan, dan biaya yang lainnya. Nah, ini suatu bagan cash flow, suatu investasi ya. Investasi, kemudian biaya-biaya pengeluaran dilambangkan dengan tanda panah ke bawah, biaya operasional, biaya maintenance atau perawatan. Ini benefit itu pendapatan tiap periodenya, misal per tahun, per bulan, per minggu, dilambangkan dengan tanda panah ke atas.
Dan ini nilai sisa. Nilai sisa artinya ketika suatu usaha investasi sudah tidak berjalan lagi, kemudian ada nilai sisa ya, nilai yang misalnya mesin yang sudah tidak digunakan itu bisa dijual. Nah, itu adalah nilai sisa. Nah, kemudian ada berbagai metode untuk melakukan suatu uji investasi, dan yang umum digunakan ada 5 ya. Ada metode present value atau MPV, kemudian metode annual equivalent atau AI, kemudian ada metode internal rate of return atau IRR, kemudian ada metode benefit cost ratio BCR, ada juga metode payback period PBP, ada juga metode-metode yang lainnya. Jadi pada dasarnya semua metode tersebut konsisten satu sama lain. Artinya jika evaluasi dengan metode MPV dan metode lainnya akan menghasilkan rekomendasi yang sama, tetapi informasi spesifik yang akan dihasilkan tentu akan berbeda. Jadi misalkan mau diuji suatu investasi bisa menggunakan metode-metode ini, hasilnya tentu akan sama, yaitu sebuah rekomendasi mau dilanjutkan ataukah tidak. Tapi informasi yang akan dihasilkan dari setiap metode ini berbeda. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah metode net present value. Ini metode yang salah satu metode yang terkenal dan sering digunakan ya untuk menguji suatu investasi layak ataukah tidak. Nah, net present value atau NPV didefinisikan sebagai suatu metode untuk menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Jadi ada dua kata kunci, nilai bersih dan waktunya present atau sekarang. Dengan demikian, NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke awal investasi, yaitu pada T0 atau kondisi present ya, kondisi sekarang, tentu dengan menerapkan konsep ekuivalensi yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini kriteria untuk kelayakan suatu investasi itu ada 2, yaitu jika NPV lebih besar daripada 0 atau positif, itu artinya adalah investasi layak dan diterima untuk dilanjutkan, bisa dijalankan ya. Kemudian jika NPV di bawah atau sama dengan 0 atau bernilai negatif, maka investasi tersebut dikatakan tidak layak dan ditolak. Ada 2 hasil ya setelah menggunakan metode NPV, layak ataukah tidak, dengan standarnya adalah di bawah atau di atas 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Bapak Anto sedang menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasinya adalah 120 juta. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata sebesar 10 juta rupiah per tahun. Nah, ini nanti N-nya berarti tahunan ya. Kemudian selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan menghasilkan rata-rata pendapatan ini 30 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan selama 8 tahun, kemudian aset dapat dijual sebesar 50 juta rupiah. Lah, ini yang dimaksud dengan nilai sisa. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat, menghabiskan senilai 15 juta rupiah. Selain biaya operasional, ternyata ada biaya biaya perawatan ya. Jadi kemudian diminta kita melakukan evaluasi kelayakan ekonomis tersebut jika diketahui bahwa suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 12% per tahun. Rata-ratanya bunganya adalah 12% per tahun. Nah, kita jabarkan dulu satu persatu. Berdasarkan soal tadi, kita ketahui investasi atau I adalah 120 juta rupiah nilai awal ya. Kemudian annual benefit, ini pendapatannya jadi sebesar 30 juta rupiah per tahun.
Kemudian ada annual cost atau biayanya ya, biaya operasionalnya sebesar 10 juta per tahun. Dan nilai sisa perusahaan ketika setelah beroperasi adalah 50 juta per tahun. Nah, ini ada biaya overhaul pada periode kelima, ini maksudnya biaya perawatan berat senilai 15 juta rupiah pada periode kelima. Jadi total ada 25 juta rupiah pada tahun kelima ya. Dan umur investasinya diperkirakan selama 8 tahun dengan catatan suku bunganya atau I adalah 12% per tahun. Nah, ini grafiknya. Jadi investasi dengan simbol tanda panah ke bawah, kemudian annual cost-nya, pengeluaran tiap periode tahunnya, ini pendapatannya, dan pada tahun kelima, periode kelima, adanya biaya perawatan senilai 15 juta rupiah, dan nilai sisanya adalah 50 juta. Kemudian kita lakukan suatu evaluasi investasi, apakah dengan data seperti ini, perusahaan ini patut untuk dijalankan atau dilanjutkan. Rumusnya adalah NPV seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi sigma ini total nilai perkalian antara CF ini adalah nilai NPV-nya dikalikan dengan FBP. Jadi NPV ini penjabarannya ya. Jadi penjabaran rumus ini kita jabarkan menjadi minus 1 ditambah AB, tadi apa AB? Annual benefit ya. Kemudian dikalikan dengan tabel present per annual pada suku bunga ke I dan periode ke N. Dikalikan dengan S, nilai sisa ya. Dikalikan dengan tabel present per future ya pada periode ke I pada suku bunga I dan periode ke N. Nah, dikurangi dengan annual cost, ini biaya perawatannya ya per periode, dikalikan dengan tabel present per annual pada suku bunga ke I dan periode ke N, dikurangi biaya perawatan pada periode kelima. Nah, ini nanti N-nya berbeda dengan N sebelumnya. N-nya ya. Jadi N-nya ini nanti 5. Kemudian suku bunganya tetap, jadi suku bunga 12%. Nah, ini didapatkan nilainya 120 dikalikan dengan nilai tabel present per annual. Nah, ini sudah saya jabarkan, nanti bisa kalian lihat. Nah, nilai tabel present per annual pada periode ke-8 ini N ya. N pada periode ke-8, tabel P per A 4,9676 atau 4,968. Nah, kemudian dihitung. Nah, ini catatannya berbeda ya. Pada biaya perawatan periode ke N-nya, N-nya berubah menjadi 5 bukan 8. Didapatkan nilai NPV sebesar minus 9,956 juta. Nah, kesimpulannya, karena NPV itu di bawah 0, maka investasi tersebut dikatakan tidak layak secara ekonomis, unfeasible, dan tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Nah, ini tabel bunga. Jadi setiap nanti kalian menemui soal, kalian lihat dulu catatannya. Ini tabel bunganya, suku bunga berapa. Ini tadi soal kan 12%, jadi suku bunganya 12%. Nah, demikian pembahasan kita tentang materi ekonomi teknik. Semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.